Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini masih terkait dengan pathos speech atau yang istilah lainnya adalah word classes. Jadi pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas itu adalah pathos speech yang salah satu dari pathos speech. Dan saya yakin semuanya sudah tahu jumlah dari pathos speech, mulai dari verb, kemudian noun, kemudian pronoun, adjective, kemudian adverb, kemudian conjunction, prepositions, dan interjection. Yang kesemuanya terkenal dengan istilah 8 pathos speech. Nah, pada video kali ini kita akan membahas pathos speech yang nomor 2, yaitu noun. Untuk nomor 1 sudah saya jelaskan sebelumnya di video sebelumnya. Nah, terkait dengan noun atau kata benda, itu nanti di video ini akan dibagi menjadi beberapa golongan. Jadi noun itu dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama adalah noun yang dilihat dari kuantitasnya atau jumlahnya. Kemudian noun dilihat dari kinds atau jenisnya. Kemudian noun juga bisa dilihat dari gendernya atau kelaminnya. Yang terakhir adalah noun juga bisa dilihat dari position atau functionnya dalam sebuah kalimat. Nah, noun secara garis besar itu adalah kata benda yang digunakan untuk menyebutkan nama orang, kemudian tempat, benda, ide, atau konsep abstrak. Itu adalah definisi dari kata benda itu sendiri. Contoh seperti halnya Josh, kemudian Surabaya, kemudian water, freedom, atau happiness. Ini adalah contoh-contoh kata benda atau noun di dalam bahasa Inggris. Nah, noun yang pertama itu adalah noun yang dilihat dari kuantitasnya atau jumlahnya. Nah, noun dilihat dari kuantitas itu nanti ada yang bersifat countable, bisa dihitung. Kemudian yang kedua adalah uncountable, yang tidak bisa dihitung. Nah, yang countable itu pun juga terbagi menjadi dua. Ada yang bisa dihitung sifatnya adalah singular atau tunggal, dan yang kedua adalah bersifat plural atau jamak. Mari kita lihat contoh berikut ini, yaitu yang bersifat singular seperti halnya kata book. Nanti pluralnya bisa berubah menjadi kata books. Baby berubah menjadi kata babies. Kemudian car berubah menjadi kata cars. House yang bersifat singular berubah menjadi houses. Atau cycle nanti pluralnya berubah menjadi cycles. Tetapi contoh di sebelahnya ada yang bersifat irregular. Nah, ini yang saya maksud. Jadi plural itu ada yang bersifat regular, yang nanti hanya bersifat beraturan. Jadi jamak yang sifatnya beraturan tinggal ditambahkan s atau es seperti kata books atau babies. Tetapi ada yang bersifat irregular atau yang nggak bisa tidak beraturan. Contohnya adalah kata deer, pluralnya juga tetap deer. Sheep, pluralnya juga sheep. Sampai ke mouse berubah menjadi mice. Ini adalah kata benda countable yang bersifat pluralnya regular dan irregular. Kemudian yang uncountable contohnya adalah kata water, sand, salt, atau mungkin bahkan knowledge. Itu adalah kata benda secara hitungan yaitu uncountable. Uncountable ini dianggap singular karena tidak bisa dihitung. Nah, untuk yang selanjutnya adalah noun yang dilihat dari kinds-nya atau jenisnya. Jenisnya kata benda itu ada yang abstrak, berarti tidak berwujud, tidak bisa dipanca indera. Kemudian ada yang concrete atau yang berwujud atau bisa dipanca indera. Nah, untuk yang abstrak itu nanti bisa menunjukkan kualitasnya atau feelingnya atau condition, konsep atau proses. Contoh yang menunjukkan kualitas itu contohnya adalah kata bravery, honesty, kindness. Itu menunjukkan bahwa noun tersebut abstrak, tidak bisa dipanca indera. Bravery berarti itu adalah keberanian,
Honesty, kejujuran. Kindness, kebaikan. Ini menunjukkan bahwa kata benda tersebut itu abstrak. Kemudian noun juga bisa menunjukkan feeling. Feeling itu perasaan. Contohnya adalah love, happiness, anger. Nah, ini menunjukkan kata benda yang abstrak. Love, cinta. Happiness, berarti kebahagiaan. Anger, kemarahan. Itu menunjukkan feeling. Atau juga abstrak noun yang menunjukkan condition atau suatu kondisi, situasi. Contohnya adalah freedom, kebebasan. Strength, kekuatan. Peace, kedamaian. Ada juga abstrak noun yang menunjukkan konsep. Contohnya adalah justice, knowledge, democracy. Nah, ini adalah menunjukkan abstrak noun yang berupa konsep. Dan yang terakhir adalah abstrak noun yang menunjukkan proses. Seperti halnya education, communication, growth. Itu adalah kata benda abstrak yang menunjukkan proses. Nah, bagaimana dengan concrete noun atau yang wujud? Wujud itu ada yang bersifat common, ada yang bersifat proper, ada yang bersifat material, dan kolektif. Bisa kita amati yang bersifat common. Contohnya adalah yang bisa dipanca indera seperti car atau concrete noun ya, seperti car. Ini jelas bisa dipanca indera. Cycle, person, ini masih kata benda yang bersifat umum. Tapi bedakan dengan yang proper. Proper itu sifatnya adalah spesifik. Contohnya adalah car, spesifiknya adalah Toyota. Cycle masih umum, spesifiknya adalah Polygon. Person, spesifiknya berarti nama orang tersebut, yaitu Robert. Bagaimana dengan material, bahan dasar material itu? Contohnya adalah iron ataupun sand. Dan yang terakhir adalah collective noun. Collective noun itu kumpulan. Contohnya adalah club, group, family. Ini adalah concrete noun yang sifatnya adalah kumpulan, kolektif. Itu adalah noun dilihat dari sisi jenisnya. Ada juga noun yang dilihat dari sisi gender. Yang ketiga ini, jenis kelamin. Ada yang bersifat maskulin, feminin. Apa itu bedanya maskulin sama feminin? Kalau maskulin itu adalah laki-laki, feminin itu adalah perempuan. Contohnya adalah author, femininnya adalah authoress. King, queen, father, mother, boy, girl. Itu yang disebut dengan sebutan secara gender bersifat maskulin ataupun feminin. Nah, ada juga noun secara gender yang bersifat common. Common itu bisa cowok, bisa cewek, bisa laki-laki, bisa perempuan. Contohnya adalah parent. Parent itu bisa mengacu ke father ataupun mother. Teacher juga sama, doctor juga sama, student juga sama. Atau nanti yang terakhir adalah neuter. Neuter itu apa? Neuter itu unclear, nggak jelas. Contohnya adalah table, a book, car, happiness. Ini menunjukkan bahwa noun tersebut secara gender yaitu neuter. Nah, terus kemudian yang terakhir noun itu bisa dilihat dari sisi positionnya atau fungsinya. Contohnya adalah noun sebagai subjek. Seperti halnya cat. Cat ini adalah subjek dari kata kerja berupa caged. Ada juga noun yang sebagai direct object, seperti letter. Letter ini adalah objek langsung yang dikenai oleh kata kerja berupa wrote. Ada juga indirect object, kata benda yang bersifat tidak langsung, objek tidak langsung. He gave his friend. His friend ini tidak langsung dikenai oleh kata kerja berupa gave. Meskipun secara posisi kelihatannya setelahnya kata kerja, tetapi pada dasarnya ini bukan objek langsung. Karena pasti yang gave itu gave apa dulu baru ke siapa. Nah, jadi friend ini adalah objek tidak langsung. Dan pola indirect object itu bisa setelah kata kerja langsung atau setelah paling akhir. Contohnya adalah he gave his friend a gift. Atau he gave a gift to his friend. His friend ini adalah indirect object.
Noun juga bisa sebagai complement of subject, melengkapi subjeknya. Contohnya adalah John is a doctor. A doctor ini melengkapi subjek berupa John. Dia bukan objek. Tetapi doctor ini sebagai complement of subject. Doctor ini melengkapi subjek berupa John. Dan yang kelima adalah complement of object, melengkapi objek. They elected her a president. Mereka memilih dia perempuan menjadi seorang presiden. A president ini melengkapi objek berupa her. Yang sebagai presiden siapa? Pasti her. Kalau ini sebagai dokter siapa? John. Nah, John-nya sebagai subjek makanya disebut dengan complement of object, subjek. Tetapi kalau yang kelima, presiden melengkapi objek berupa her, makanya disebut complement of object. Yang keenam adalah object of preposition. Contohnya adalah she is afraid of the dog. Dog ini yaitu sebagai objek dari preposisi berupa of. Yang 7, non-adjunct. Apa itu non-adjunct? Non-adjunct adalah kata benda yang menjelaskan kata benda yang lain. Jadi, coffee di sini itu menjelaskan kata benda berupa shop. Padahal coffee ini adalah kata benda dan dia berfungsi menjelaskan kata benda yang lain. Berupa apa di sini? Contohnya shop. Makanya disebut non-adjunct. Yang ke-8 adalah apositif. Apa itu apositif? Apositif itu yaitu tunjuk. Siapa yang ditunjuk? Chef di sini. My brother, a chef, works at a famous restaurant. Chef di sini itu sebagai apa? Berarti yang ditunjuk my brother. Siapa my brother-nya? Chef. Dan yang terakhir adalah direct address. Apa itu direct address? Yang dituju, alamat yang dituju langsung. Atau istilahnya adalah vokatif. Contohnya adalah Sarah, please come here. Yang come here itu adalah Sarah, karena yang ditunjuk untuk come here itu adalah Sarah, maka disebut direct address. Itu yang ke-9. Nah, itu tadi yang sudah saya paparkan terkait dengan kata benda, mulai dari jumlahnya, terus kemudian jenisnya, terus kemudian gender, dan yang terakhir adalah berdasarkan position atau fungsinya kata benda tersebut. Nah, untuk video selanjutnya kita nanti akan membahas mengenai pronoun. Saya kira begitu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.